Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin sedekah, serta rajin menabung. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus dan jangan bosan untuk mempelajari tentang spiritualitas Islami ya. Dan sebelumnya juga saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung atau merendahkan hati siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar membeningkan hati, belajar penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs gitu ya. Dan selamat bergabung kepada sahabat hikmah yang baru bergabung hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan kepada para sahabat hikmah yang sudah mensubscribe saya dari awal gitu, terima kasih banyak atas keistiqomahannya dalam menyimak video konten YouTube ini, dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua, wabil khusus untuk diri saya pribadi, karena sampai kapanpun kita semua adalah pelajar di muka bumi ini ya. Jadi semangat terus. Nah, kita di sini sama-sama belajar. Di sini tidak ada guru, tidak ada murid, justru semuanya kita belajar ya. Nah, mengenai tentang spiritualitas Islami ini, tentu kita membahas tentang kejiwaan ya. Saya ulangi terus karena untuk para subscriber yang baru bergabung dan belum tahu apa arti spiritualitas itu, jadi saya jelaskan lagi, atau bisa disimak konten-konten YouTube yang beberapa bulan yang lalu, yang awal-awal saya menjelaskan tentang spiritualitas. Di situ bisa disimak dari awal gitu, karena kan setiap dari konten demi konten itu ada sambungan-sambungannya gitu, walaupun judulnya berbeda tetap ada penjelasan yang lebih luas lagi, atau misalkan walaupun judulnya mirip-mirip tapi tetap ada yang diperluas, ada yang diperdalam gitu ya. Nah, spiritualitas Islami ini, mohon maaf, jadi kita membahas tentang kejiwaan, atau misalkan tentang pembenahan jiwa, atau tentang penyucian jiwa, yang mana kita, jangankan orang yang belum berbenah, orang yang sudah berbenah saja, kalau kita tidak membiasakan untuk berbenah tiap harinya, itu tentu seperti rumah, seperti halaman rumah, ada serakan sampah, ada kotoran gitu kan, misalkan terus ada tanah yang becek, misalkan terus ada kotoran hewan peliharaan yang BAB atau pup di halaman rumah atau di teras gitu kan, apalagi kalau sampai masuk ke di dalam rumah gitu. Tentu semuanya itu harus kita bersihkan. Begitu pula jiwa kita, setiap hari harus kita benahi, harus kita bersihkan. Jadi biar jiwa kita itu bersih, karena sebuah rumah dan halamannya itu, begitu juga kamar mandinya ataupun kamarnya, semuanya tentu harus kita bersihkan setiap hari. Dengan jalan apa? Dengan jalan kita lebih spiritualitas lagi, lebih spirit lagi, lebih menata jiwa lagi gitu. Dengan cara apa? Ya belajar tasawuf. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari gitu kan, dengan mencari guru yang mursyid gitu. Tapi kalau di sini saya membahasnya itu tentang praktasawuf. Kok praktasawuf sih gitu kan? Praktasawuf itu apa? Jadi praktasawuf itu bisa dikatakan sebelum kita mempelajari ilmu tasawuf gitu kan. Jadi kita itu mempelajari basic-basicnya dulu, dasar-dasarnya dulu gitu. Seperti kita itu harus tahu
tentang penyakit-penyakit batin. Kita harus mengetahui jenis-jenis nafsu. Kita harus tahu jenis-jenis ibadah batin. Nah, 3 poin ini sangat berkaitan erat dengan spiritualitas Islami gitu. Kenapa sih? Kenapa disebut spiritualitas Islami? Kenapa tidak spiritualitas aja? Karena saya di sini mohon maaf seorang muslim, jadi dan juga ini lebih cenderung kepada ketauhidan ya, lebih kepada belajar untuk kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang mana saya juga di sini sedikit-sedikit syariatnya itu dipelajari juga gitu. Jadi intinya kita itu karena belajar spiritualitas melupakan syariat itu sangat-sangat tertipu gitu ya. Jadi intinya syariat dan hakikat itu kita jalani setiap hari. Jadi batinnya kita bersihkan dan syariatnya juga kita taati gitu. Jadi lahir dan batin itu sempurna, walaupun tidak ada di dunia ini manusia yang sempurna. Minimal ya kita menyucikan diri aja, menyucikan jiwa setiap harinya. Karena kalau kita sudah biasa penyucian jiwa, sudah biasa berbenah, nanti ada sedikit saja hati itu yang kurang qanaah gitu ya, kurang menerima kenyataan, itu akan lebih terasa di jiwa. Jadi sehingga kita mau tidur itu kita itu bisa melihat alam bawah sadar sendiri gitu, kekurangan kita apa, kesalahan kita apa yang pernah diperbuat siang sebelum tidur itu gitu, atau sorenya atau misalkan paginya ada kesalahan apa, itu biasanya langsung seperti diberi petunjuk gitu sama Allah, karena memang kalau sudah terbiasa berbenah. Tapi kalau tidak biasa berbenah ya mungkin nggak akan ngerti apa-apa gitu kan, karena memang sudah terbiasa berpenyakit hatinya, atau sudah terbiasa jiwanya itu dikotori, atau mungkin sudah terbiasa memelihara penyakit-penyakit hati yang dia tidak tahu kalau penyakit hati itu sangat berbahaya gitu bagi dirinya, bagi badannya, karena itu berkaitan dengan jiwa. Jadi kalau jiwanya gelap gitu kan, jadi itu bisa membuat penyakit dohir juga, makanya hati-hati. Jadi belajar kita memahami tentang spiritualitas ini, mempelajari tentang penyakit hati, tentang hawa nafsu, dan juga tentang ibadah batin itu sangat-sangat diperlukan. Sehingga kalau di dalam hati kita bagus, jadi perbuatan kita juga akan terjaga juga gitu ya. Tapi memang pelan-pelan aja, memang sulit, tidak semudah seperti yang dikatakan gitu. Tapi kalau kita mau berbenah setiap hari, insya Allah gitu kan, kalau ada kotoran misalkan yang hitam ya, kita sucikan dengan ibadah-ibadah batin gitu ya, sehingga kotoran itu pun menjadi bersih dan hati menjadi terang, sehingga perbuatan kita juga dalam melaksanakan ibadah dohir pun terasa enteng gitu. Beda kalau kita dipenuhi dengan penyakit batin, kadang-kadang sholat saja bisa malas gitu kan, kadang-kadang puasa saja malas. Nah itu bisa kita bisa kita ukur gitu. Orang yang biasa berpuasa sunnah jadi malas puasa sunnah, itu jangan-jangan apa, bisa dari faktor makanan yang kita makan, juga bisa juga dengan kotornya jiwa gitu, yang mana kita belum membenahinya gitu. Karena memang orang yang rajin puasa itu berhubungan dengan hawa nafsu. Kalau orang hawa nafsunya mudah dikendalikan, itu akan mudah sekali menjalankan puasa-puasa sunnah gitu ya, puasa sunnah kayak Senin Kemis gitu, atau misalkan di bulan Muharram atau di bulan Rajab gitu kan. Apalagi puasa wajib gitu kan ya, itu wajib hukumnya, kita memang harus melaksanakan gitu. Bagi yang bersih dari hadas gitu kan, bersih dari hadas besar maksudnya, dan juga orang yang beriman gitu. Nah mengenai jenis-jenis penyakit batin ini nanti kita lanjut di sesi berikutnya ya, karena ini durasinya sudah hampir 10 menit. Jadi saya akhiri dulu. Saya mohon maaf kalau saya ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best.